Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Dahulu kala, di tanah Jawa bagian tengah, berdiri dua kerajaan besar yang saling bertetangga, namun penuh perseteruan. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Pengging, diperintah oleh seorang raja muda yang kuat dan ambisius, bernama Prabu Damarmoyo. Ia dikenal sebagai raja bijaksana, namun putranya, Bandung Bondowoso, justru dikenal lebih kejam, bertangan besi, dan haus kekuasaan. Di sisi lain berdiri Kerajaan Baka, diperintah oleh Prabu Baka, seorang raja raksasa yang sakti mandraguna. Tubuhnya besar, suaranya menggelegar, dan ia dikenal sebagai penguasa yang bengis dan ditakuti. Namun di balik wajah menyeramkannya, Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita, bernama Roro Jonggrang. Kecantikannya tersohor ke pelosok negeri. Banyak pangeran dan bangsawan datang meminang, tapi tak satu pun berhasil memikat hatinya. Pertikaian antara Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka sudah berlangsung lama. Perbatasan mereka sering menjadi medan pertempuran. Prabu Damarmoyo yang sudah tua merasa lelah dengan peperangan. Namun putranya, Bandung Bondowoso, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuktikan kejayaannya. Suatu hari, Bandung Bondowoso berkata kepada ayahnya, "Ayahanda, izinkan aku memimpin pasukan untuk menaklukkan Baka. Sudah terlalu lama kita diam, sementara rakyat menderita karena ancaman raksasa itu. Aku akan menumpasnya dan menyatukan tanah Jawa." Prabu Damarmoyo terdiam, lalu mengangguk. "Pergilah, anakku, tapi jangan hanya dengan pedang, gunakan juga akal dan hati." Bandung Bondowoso memimpin ribuan pasukan menuju Kerajaan Baka. Di tengah jalan, ia bertemu dengan pertapa sakti yang memberinya tombak pusaka dan ajian gaib yang bisa memanggil makhluk halus. Dengan kekuatan itu, ia yakin tak akan terkalahkan. Ketika sampai di gerbang Baka, pasukan Pengging segera menyerang dengan strategi kilat. Kerajaan Baka yang kuat tak menyangka serangan begitu cepat. Prabu Baka marah besar dan keluar sendiri ke medan perang. Tubuhnya raksasa, mampu menghancurkan puluhan prajurit hanya dengan satu ayunan tangan. Namun Bandung Bondowoso tidak gentar. Ia maju dengan tombak pusaka di tangan. Terjadilah duel dahsyat antara manusia sakti dan raja raksasa. Petir menyambar, tanah bergetar, udara penuh teriakan dan sihir. Dalam satu tusukan tajam dan ajian pamungkas, Bandung Bondowoso berhasil menancapkan tombaknya tepat di dada Prabu Baka. Sang raja raksasa roboh, darahnya mengalir memenuhi bumi, dan tubuhnya menjadi batu yang besar dan keras. Dengan kematian Prabu Baka, Kerajaan Baka pun jatuh ke tangan Pengging. Namun kemenangan Bandung Bondowoso bukan akhir dari segalanya. Justru dari sinilah cerita yang lebih rumit dimulai. Karena di dalam istana yang sepi, tersisa seorang putri yang diam-diam menyaksikan ayahnya terbunuh, Roro Jonggrang. Kerajaan Baka telah jatuh. Rakyatnya diliputi ketakutan. Para bangsawan menyerah, pasukan tercerai-berai, dan istana kini dikuasai oleh Bandung Bondowoso. Ia berjalan melewati aula besar yang hening dan dingin. Dinding-dindingnya masih berdiri kokoh, namun terasa kosong, seolah menyimpan duka yang belum sempat disuarakan. Di tengah kehancuran itu, Bandung Bondowoso menyusuri lorong-lorong istana yang luas. Ia tahu, seseorang yang penting belum ditemukan, putri kerajaan. Ia mendengar kabar bahwa Prabu Baka memiliki seorang anak perempuan yang kecantikannya melebihi bidadari. Rasa penasaran dan ambisi berbaur dalam benaknya. Di sebuah ruang pribadi yang tersembunyi, Bandung Bondowoso akhirnya melihatnya. Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka, sedang duduk anggun dengan pakaian duka. Wajahnya pucat, namun kecantikannya seperti memancar dari dalam cahaya rembulan. Sorot matanya tajam, penuh kemarahan, namun tidak menghilangkan pesonanya. Bandung Bondowoso terdiam. Hatinya, yang selama ini hanya dipenuhi oleh perang dan ambisi, tiba-tiba bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat musuh, tetapi seorang wanita yang membuat jiwanya terpikat. "Aku tidak menyangka akan menemukan permata di balik reruntuhan istana," ujarnya.
Roro Jonggrang mendongak dengan tenang. Apakah engkau datang untuk membunuhku seperti kau membunuh ayahku? Bandung Bondowoso menarik napas dalam. Tidak, aku datang untuk membawamu bersamaku. Jadilah permaisuriku. Maka seluruh kerajaan Baka akan kembali hidup, bukan dalam kehancuran, tapi sebagai bagian dari kerajaan baru yang besar. Mendengar itu, hati Roro Jonggrang bergolak. Ia membenci pria ini, pembunuh ayahnya, perusak tanah kelahirannya. Tapi ia tahu, kekuatan Bandung Bondowoso tidak biasa. Menolak secara langsung berarti kematian. Ia harus bertahan hidup, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdasan. Engkau membunuh ayahku, lalu meminta aku menjadi istrimu? Tanyanya dengan suara dingin. Jika aku menerima, bukankah itu pengkhianatan pada darahku sendiri? Tidak, jawab Bandung Bondowoso. Itu adalah penyatuan. Aku ingin kau menjadi bagian dari kekuasaanku, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai ratu. Roro Jonggrang berpikir cepat. Ia tak bisa mengatakan ya, tapi juga tidak bisa mengatakan tidak. Maka ia pun berkata, jika kau memang sungguh-sungguh, buktikan cintamu, aku akan memberimu syarat. Jika kau sanggup memenuhinya, aku akan menjadi permaisurimu. Bandung Bondowoso tersenyum. Sebutkan, apapun akan kulakukan. Dan disinilah, dengan sorot mata penuh siasat, Roro Jonggrang mulai merancang syarat yang mustahil. Sebuah rencana diam-diam untuk menggagalkan ambisi Bandung Bondowoso dan membalas kematian ayahnya tanpa pedang. Roro Jonggrang berdiri anggun di hadapan Bandung Bondowoso. Meskipun hatinya dipenuhi dendam, wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Ia tahu, langkahnya sangat berisiko. Di hadapannya berdiri lelaki sakti yang telah menaklukkan kerajaannya dan membunuh ayahnya. Namun ia juga tahu, lelaki ini tergila-gila padanya, dan itulah kelemahannya. Aku tidak akan menolak begitu saja, ucap Roro Jonggrang dengan suara yang datar, namun menusuk. Tapi jika engkau ingin aku menjadi permaisurimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Bandung Bondowoso menatap penuh minat. Katakan putri, aku akan penuhi syaratmu, apapun itu. Roro Jonggrang menatap tajam, lalu berkata pelan namun tegas. Bangunlah 1000 candi untukku dalam 1 malam. Bila fajar menyingsing, dan jumlahnya belum genap 1000, maka aku bebas menolak pernikahan ini. Jika engkau berhasil, aku akan menepati janjiku dan menjadi permaisurimu. Bandung Bondowoso mengerutkan kening. Syarat itu terdengar seperti lelucon. Tapi saat ia menatap mata Roro Jonggrang, ia tahu ia sedang diuji. Ia merasa tertantang. Baginya, 1000 candi bukan hal mustahil. Dengan kesaktiannya dan kekuatan makhluk halus yang ia kuasai, ia yakin bisa menyelesaikannya. Baik, jawabnya lantang. Aku terima tantanganmu. Sebelum ayam jantan berkokok, 1000 candi akan berdiri untukmu. Roro Jonggrang tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar syarat, tapi jebakan. Ia ingin menunda, menggagalkan, dan jika mungkin, menghancurkan Bandung Bondowoso dari dalam. Malam itu pun tiba. Bandung Bondowoso pergi ke tengah hutan sunyi dan mulai memusatkan kekuatan. Dengan mantra-mantra kuno, ia memanggil pasukan jin, makhluk halus, dan roh gaib penjaga tanah Jawa. Langit mendung, angin berhenti berhembus, dan udara menjadi dingin. Satu persatu makhluk-makhluk tak kasat mata muncul, siap bekerja. Buatkan aku 1000 candi sebelum fajar, perintah Bandung Bondowoso. Ini untuk permaisuri masa depanku. Para jin bekerja tanpa henti. Tanah digali, batu-batu besar diangkat melayang. Disusun, dipahat, dan ditatah dalam waktu yang mustahil bagi manusia. Suara denting batu dan gemuruh tanah menggema sepanjang malam. Dalam waktu singkat, ratusan candi telah berdiri megah. Kecepatan mereka begitu luar biasa, dan keberhasilan tampak semakin dekat. Sementara itu, Roro Jonggrang yang diam-diam mengintai dari balik jendela, mulai panik. Ia tak menyangka Bandung Bondowoso benar-benar mampu membangun candi-candi itu. Hatinya berdebar. Jika ia gagal menggagalkan rencana ini,
maka ia akan benar-benar menjadi istri dari pembunuh ayahnya. Maka ia pun memanggil para dayang dan wanita-wanita desa terdekat. Malam masih gelap, namun ia memerintahkan mereka untuk menyalakan api unggun besar, membakar jerami, dan menumbuk padi di lesung, menciptakan ilusi bahwa fajar telah tiba. Langit masih gelap. Para jin terus bekerja membangun candi satu demi satu, menciptakan deretan bangunan megah yang mengagumkan. Suara pukulan batu dan mantra sihir memenuhi udara. Bandung Bondowoso berdiri di kejauhan, memandangi hasil kerjanya dengan bangga. Dalam hatinya, ia sudah membayangkan hari esok. Pernikahan agung dengan Roro Jonggrang, putri tercantik yang pernah ia lihat. Namun, di sisi lain istana, rencana lain tengah dijalankan. Roro Jonggrang yang tak pernah berniat menepati janjinya bergerak cepat. Ia tahu, waktu hampir habis, maka ia mengerahkan semua akalnya. Ia memanggil para dayang, petani, dan wanita desa terdekat. Mereka diminta menumbuk padi di lesung besar dengan suara sekeras mungkin, seperti kebiasaan pagi hari masyarakat desa. Ia juga memerintahkan agar jerami dibakar tinggi-tinggi di sekitar sawah dan lereng bukit, menciptakan cahaya yang menyerupai sinar fajar. Asap mengepul ke langit. Kilauan merah oranye menyebar di angkasa. Ayam-ayam yang tidur pun terbangun. Mengira hari sudah pagi, mereka mulai berkokok bersahut-sahutan. Suara kokokan itu menggema sampai ke lokasi pembangunan candi. Para jin yang bekerja mendadak terhenti. Mereka panik. Fajar telah tiba. Kita harus pergi, seru salah satu pemimpin jin. Sebab dalam perjanjian gaib mereka, para makhluk halus tidak boleh bekerja melewati batas malam. Bila fajar menyingsing dan mereka masih di dunia manusia, mereka bisa binasa atau terperangkap. Satu persatu jin lenyap, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bandung Bondowoso yang melihat langit mulai terang pun terkejut. Ia segera menghitung candi yang telah selesai. Dan hasilnya, hanya 999 candi. Satu buah lagi belum selesai. Murka meledak dalam dirinya. Ia mengerti, ini bukan kegagalan karena waktu, tetapi karena tipu daya. Ia kembali ke istana dengan langkah besar dan mata membara. Saat bertemu Roro Jonggrang, ia tidak lagi menunjukkan cinta di wajahnya, tetapi kekecewaan dan kemarahan. Engkau menipuku, geramnya. Kau mainkan cahaya, suara, dan waktu demi menghindari janjimu. Namun Roro Jonggrang tetap berdiri tegak, meski wajahnya pucat. Aku hanya menggunakan akal, sebagaimana kau menggunakan sihir. Jika kau tidak berhasil, itu bukan salahku. Kata-kata itu seperti api yang menyulut amarah Bandung Bondowoso. Ia menggertakkan gigi, menatap sang putri dengan sorot tajam. Hatinya yang dulu dipenuhi cinta, kini berubah menjadi bara dendam yang menggelegak. Aku telah menepati janjiku, tapi kau melanggarnya, maka kau akan menepatinya dengan cara lain, katanya lirih, namun penuh kekuatan gaib. Ia mengangkat tangannya ke langit membaca mantra yang memekakan telinga. Dalam sekejap, tubuh Roro Jonggrang menjadi kaku. Kakinya mulai berubah menjadi batu. Ia menjerit, namun terlambat. Dalam hitungan detik, tubuhnya membatu sempurna. Dengan posisi berdiri, tangan terangkat, mata membelalak. Petir menyambar langit. Tanah berguncang lemah saat tubuh Roro Jonggrang mengeras menjadi batu di hadapan Bandung Bondowoso. Para dayang menjerit, sebagian berlari, sebagian terdiam dalam ketakutan. Suasana istana mendadak hening, kecuali suara mantra yang masih menggema lirih dari mulut sang kesatria. Roro Jonggrang kini berdiri membatu, tubuhnya kokoh, namun wajahnya tetap menunjukkan ekspresi terakhir. Mata membelalak dalam keterkejutan dan ketakutan. Bibir terbuka seakan hendak menyuarakan penyesalan yang tak sempat diucap. Bandung Bondowoso menatapnya dalam diam. Emosinya bercampur aduk. Cinta, amarah, dan kesedihan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencintai wanita ini, tapi juga merasa dikhianati. Ia menepati janjinya membangun 999 candi. Namun sang putri justru mengkhianatinya dengan siasat. Dan kini, dengan kutukannya sendiri, ia telah menyelesaikan Candi 1000. Roro Jonggrang.
Engkau telah menjadi bagian dari perjanjian itu, Roro, gumamnya pelan. Kini kau akan dikenang selamanya. Patung batu itu kemudian dipindahkan dan ditempatkan di dalam salah satu candi yang paling indah dan megah dari seluruh kompleks. Candi itu menjadi pusat perhatian karena patung tersebut bukan seperti arca dewa biasa. Sosoknya tampak terlalu hidup, terlalu manusia. Wajahnya menyimpan kisah. Tak ada orang yang melihat patung itu tanpa merasa bahwa ia sedang ditatap oleh seseorang yang dulu pernah bernyawa. Penduduk yang datang dari berbagai desa pun mulai bertanya-tanya, siapa wanita batu itu? Mengapa ia berbeda dari yang lain? Maka beredarlah kisah dari mulut ke mulut, bahwa ia adalah seorang putri cantik yang dikutuk oleh kekasihnya sendiri karena menolak cinta dan melanggar janji. Dari sinilah nama Candi Roro Jonggrang lahir. Sementara seluruh kompleks candi tempat kisah ini terjadi, dikenal sebagai Candi Prambanan, yang hingga kini berdiri megah sebagai salah satu situs budaya dan keajaiban arsitektur di Nusantara. Bandung Bondowoso sendiri, menurut cerita rakyat, menghilang tak lama setelah kutukan itu. Sebagian mengatakan ia mengembara jauh ke timur, menyesali perbuatannya. Ada pula yang percaya bahwa ia dihukum para dewa karena telah menyalahgunakan kekuatannya. Apapun kisah akhirnya, satu hal yang pasti, cinta mereka tidak pernah bersatu, tapi dikenang sepanjang masa. Hingga kini, Candi Roro Jonggrang menjadi simbol dari cinta yang penuh pengkhianatan dan ambisi. Setiap orang yang mengunjunginya akan melihat arca sang putri yang membatu, dan bertanya-tanya, apakah ia menyesal atau justru merasa menang? Waktu berlalu, candi-candi itu tetap berdiri kokoh, menantang usia dan musim. Rakyat yang dahulu menyaksikan perang antara Pengging dan Baka telah tiada. Namun kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tetap hidup. Bukan lewat prasasti atau naskah kerajaan, tetapi lewat cerita dari mulut ke mulut, yang diceritakan di lumbung-lumbung padi, di depan tungku perapian, dan di sekolah-sekolah desa. Para ibu menuturkannya sebagai dongeng sebelum tidur, memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mengingkari janji. Para tetua desa menyelipkannya dalam pidato adat sebagai pelajaran moral tentang kesetiaan dan kecerdikan. Bahkan wayang-wayang rakyat mulai memunculkan tokoh Roro Jonggrang sebagai simbol perempuan cerdas yang melawan nasib. Nama Roro Jonggrang menjadi legenda. Ia dikenang bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena keberaniannya menghadapi kekuasaan. Ia tidak tunduk begitu saja pada lelaki yang membunuh ayahnya. Ia melawan, bukan dengan senjata, tetapi dengan akal. Namun dalam beberapa versi cerita yang berkembang di berbagai daerah, Roro Jonggrang juga digambarkan sebagai sosok yang terlalu keras kepala, yang tidak mampu memaafkan dan lebih memilih kematian daripada menyerah. Sementara Bandung Bondowoso kadang dipotret sebagai pria yang terlalu emosional, yang menghancurkan cinta karena egonya sendiri. Dari sinilah muncul tafsir yang berbeda-beda, yang memperkaya warisan budaya Jawa. Di desa-desa sekitar Prambanan, legenda ini bahkan diyakini benar-benar terjadi. Banyak warga percaya bahwa Candi ke-1000 memang tidak selesai, dan candi terakhir itu adalah tubuh Roro Jonggrang yang membatu. Beberapa pemandu wisata lokal akan menunjukkan candi tempat patung sang putri berada, dan dengan suara pelan berkata, "Inilah dia, putri yang dikutuk karena menolak cinta pembunuh ayahnya." Candi itu menjadi tempat yang sakral. Tak sedikit pengunjung yang datang membawa bunga dan sesajen, memanjatkan doa. Konon, barang siapa yang berniat jahat di sekitar patung Roro Jonggrang akan mendapatkan celaka. Sebaliknya, mereka yang berdoa dengan tulus, terutama tentang cinta dan keadilan, akan mendapatkan petunjuk atau perlindungan. Legenda ini pun menembus batas waktu. Di zaman kerajaan, kisah ini menjadi dongeng politik. Di zaman kolonial, ia menjadi simbol perlawanan budaya. Dan di zaman modern, ia diangkat ke layar lebar, ditulis ulang dalam buku anak-anak, hingga diilustrasikan dalam animasi dan mural jalanan. Namun meski bentuk penyampaiannya berubah-ubah, esensinya tetap sama. Sebuah kisah tentang janji yang dibayar mahal, tentang cinta yang tak selesai, dan tentang bagaimana sejarah bisa membatu, secara harfiah dan batiniah. Di tengah dataran luas antara Yogyakarta dan Klaten, berdiri megah Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia.
bahkan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Tak sekadar monumen arsitektur, kompleks ini dipercaya sebagai saksi bisu dari legenda paling abadi di tanah Jawa. Kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Candi Prambanan bukan hanya satu bangunan, tetapi terdiri dari lebih dari 200 candi, besar dan kecil. Candi utamanya, yang menjulang setinggi 47 meter, didedikasikan untuk Dewa Siwa. Di dalam candi inilah terdapat arca perempuan yang dipercaya sebagai wujud batu Roro Jonggrang. Arca itu berbeda dari arca dewa-dewi lainnya. Ekspresinya kaku, namun mengandung kesan manusiawi yang kuat, seolah waktu berhenti tepat saat kutukan itu terjadi. Arsitektur Prambanan memang luar biasa, penuh detail, rumit, dan simetri megah. Namun bagi masyarakat sekitar, candi ini bukan hanya keajaiban teknik, melainkan juga tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Banyak pengunjung yang merasa merinding saat memasuki area candi utama, terlebih ketika berdiri di depan patung Roro Jonggrang. Legenda itu melekat kuat dalam identitas Prambanan. Bahkan nama candi itu sendiri, menurut sebagian kepercayaan lokal, berasal dari kata para Brahmana, atau bisa juga dihubungkan dengan kata pramudita, yang berarti yang suci, mewakili kemurnian niat Roro Jonggrang dalam membela kehormatan dan menepati tekad. Masyarakat sekitar meyakini bahwa siapapun yang datang ke Candi Prambanan dengan niat tidak baik, apalagi untuk bercanda atau menghina kisah Roro Jonggrang, akan mendapatkan kesialan. Cerita-cerita aneh kerap muncul. Kamera yang mendadak rusak, pemandu yang kesurupan, atau pengunjung yang tersesat dalam kompleks candi dan tidak bisa keluar hingga membaca doa minta maaf. Sebaliknya, banyak pasangan muda yang datang untuk berdoa agar kisah cinta mereka tidak seperti Bandung dan Jonggrang, cinta yang terhalang dendam dan ambisi. Mereka membawa bunga, sesajen, atau hanya sekadar berdoa diam-diam, memohon restu agar cinta mereka berjalan di jalan yang terang. Prambanan juga menjadi pusat kegiatan budaya. Setiap tahun digelar pertunjukan Sendratari Ramayana di pelataran candi, di mana kisah Rama dan Shinta dipentaskan dengan latar belakang bangunan suci itu. Namun kadang-kadang pada malam-malam tertentu, muncullah pementasan khusus tentang Roro Jonggrang. Dalam cahaya obor dan denting gamelan, kisah cinta dan kutukan itu kembali hidup, menari dalam kabut malam. Prambanan bukan sekadar warisan sejarah, ia adalah ruang hidup bagi legenda. Di balik bebatuannya yang kokoh, tersimpan suara-suara bisu dari masa lalu. Tangis seorang putri, amarah seorang kesatria, dan janji yang membatu selamanya. Kisah Roro Jonggrang tidak hanya menjadi legenda lokal, tetapi juga telah menyusup ke dalam nadi kebudayaan Jawa. Ia menjadi bagian penting dari sastra lisan, seni pertunjukan, dan bahkan struktur nilai masyarakat. Cerita ini melintasi batas waktu dan terus dimaknai ulang oleh generasi ke generasi. Dalam dunia sastra Jawa, kisah Roro Jonggrang menjadi bagian dari serat dan babad, naskah-naskah kuno yang ditulis tangan dan dibacakan di kalangan keraton maupun desa. Kadang dikisahkan sebagai dongeng, kadang diposisikan sebagai cerita sejarah semi mistis. Penyampaiannya disisipi dengan falsafah Jawa, bahwa hidup harus dijalani dengan eling lan waspada, selalu ingat dan waspada, dan bahwa setiap niat baik atau buruk akan berbuah hasil yang setimpal. Roro Jonggrang pun menjadi tokoh yang kompleks. Ia digambarkan bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai simbol perempuan cerdas, tangguh, dan penuh siasat. Dalam banyak tafsir, ia melambangkan perlawanan terhadap kekuasaan yang lalim. Ia menolak tunduk begitu saja, bahkan rela dikutuk demi menjaga kehormatan diri dan kerajaannya. Sementara Bandung Bondowoso adalah representasi kekuatan yang tak terkendali. Ia sakti, ambisius, namun emosional. Ia mencintai, tapi sekaligus menghancurkan. Karakternya sering dipakai dalam lakon wayang dan teater rakyat sebagai pengingat bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan akan membawa petaka. Dalam seni pertunjukan, terutama wayang orang dan ketoprak, kisah ini menjadi lakon yang populer. Adegan puncaknya, ketika Roro Jonggrang dikutuk menjadi batu, selalu dibawakan dengan dramatis. Gamelan mengiringi, sinden menyanyikan tembang sedih, dan penonton larut dalam ketegangan dan haru. Disinilah nilai-nilai Jawa disisipkan.
pentingnya kehormatan, bahaya nafsu dan kekuasaan, serta makna dari janji yang tak boleh dilanggar. Tak hanya di panggung, kisah ini juga mewarnai perayaan rakyat. Di sekitar Prambanan, kisah ini dihidupkan dalam bentuk prosesi budaya, lomba mendongeng, dan pementasan rakyat. Anak-anak diajak mengenal leluhurnya melalui legenda ini. Bukan sekadar hafal, tetapi memahami nilainya. Dalam pendidikan, legenda Roro Jonggrang masuk ke dalam buku pelajaran bahasa dan budaya Jawa. Anak-anak diminta menulis ulang kisah ini dari berbagai sudut pandang. Dari sisi Roro Jonggrang, dari prajurit Baka, bahkan dari rakyat biasa yang menyaksikan peristiwa itu. Tujuannya bukan hanya melestarikan cerita, tapi menanamkan nilai bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap janji adalah utang yang tak boleh diingkari. Kisah ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia mengingatkan bahwa budaya Jawa tak pernah mati, selama kita terus bercerita tentang cinta, kehormatan, dan kebijaksanaan. Di era digital, ketika segalanya bisa digulirkan hanya dengan ujung jari, legenda-legenda lama seperti Roro Jonggrang tampaknya nyaris tenggelam. Namun anehnya, justru di tengah gempuran budaya populer dan hiburan global, kisah ini kembali muncul di berbagai platform digital, dari YouTube, TikTok, hingga podcast dongeng. Generasi muda, alih-alih melupakannya, mulai membaca ulang kisah ini dengan cara yang berbeda, lebih kritis, lebih berani, dan lebih kontekstual. Bagi sebagian anak muda, Roro Jonggrang bukan lagi sekadar putri cantik yang dikutuk menjadi batu. Ia adalah simbol perempuan yang berani berkata tidak, bahkan di hadapan kekuatan absolut. Ia tidak tunduk pada cinta yang tumbuh di atas darah ayahnya sendiri. Ia menggunakan kecerdasan dan solidaritas perempuan desa untuk melawan dengan akal, bukan senjata. Roro Jonggrang kini dibaca sebagai gambaran perempuan yang menolak menjadi objek. Ia adalah pahlawan diam yang menolak dipaksa, meski risikonya adalah tubuhnya sendiri. Sebagian feminis muda bahkan menyebutnya sebagai ibu dari perlawanan perempuan Jawa dalam budaya tutur. Sementara Bandung Bondowoso juga mengalami reinterpretasi. Dalam cerita tradisional, ia digambarkan sebagai kesatria gagah yang kecewa. Namun dalam pandangan generasi baru, ia bisa juga dibaca sebagai representasi dari kekuasaan yang terlalu terburu-buru mengklaim cinta tanpa memahami luka yang ditinggalkannya. Dalam sejumlah karya kreatif anak muda, baik berupa komik digital, novel grafis, hingga animasi, kisah ini diberi sentuhan baru. Ada yang membuat Roro Jonggrang menjadi karakter anti-hero yang melawan patriarki. Ada pula yang menggambarkan Bandung Bondowoso sebagai tokoh tragis yang pada akhirnya sadar dan menyesali tindakannya. Lebih dari itu, kisah ini digunakan sebagai ruang dialog tentang nilai-nilai. Apakah janji harus ditepati jika dibuat dalam situasi terpaksa? Apakah cinta yang lahir dari penaklukan bisa disebut cinta sejati? Apakah dendam bisa dibenarkan jika digunakan untuk mempertahankan kehormatan? Generasi muda juga membawa legenda ini ke ruang yang lebih personal. Banyak konten kreator membandingkan kisah ini dengan realita hubungan masa kini. Hubungan yang penuh tekanan, pasangan yang memaksa, cinta yang dijanjikan namun tak sehat. Dalam konteks itu, Roro Jonggrang menjadi pengingat bahwa mempertahankan martabat kadang lebih penting daripada mempertahankan hubungan. Di sekolah-sekolah, guru sastra mendorong murid-murid untuk menulis ulang legenda ini dengan sudut pandang modern. Bagaimana jika Roro Jonggrang hidup di zaman sekarang? Apa ia akan tetap memilih mati membatu atau menggunakan media sosial untuk membongkar kekuasaan Bandung Bondowoso? Jawabannya mungkin beragam. Tapi justru disitulah kekuatan legenda ini. Ia tidak mati, tidak kaku seperti arca batu di candi. Ia hidup, tumbuh, dan berubah di tangan generasi baru. Selama masih ada yang bertanya, menceritakan, dan menafsirkan ulang, Roro Jonggrang akan tetap hidup dan berdiri tak tergoyahkan di persimpangan antara mitos dan kenyataan. Legenda Roro Jonggrang bukan hanya hidup dalam cerita dan hati masyarakat, tetapi juga memberi napas pada denyut ekonomi dan pariwisata di sekitar Candi Prambanan. Di balik batu-batu megah yang menjulang itu, ribuan orang menggantungkan hidup, menjual harapan, dan merawat budaya yang ditinggalkan leluhur.
Setiap tahun ratusan ribu wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang ke Prambanan. Mereka datang untuk melihat arsitektur agung dari abad ke-9, menikmati panorama matahari terbit dari sela candi, dan mendengar langsung kisah tragis Roro Jonggrang dari para pemandu wisata lokal. Namun lebih dari itu, mereka juga mencari pengalaman spiritual dan budaya yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Legenda ini menjadi produk budaya yang terus dijaga nilainya. Pemerintah, komunitas adat, dan pelaku ekonomi kreatif bersatu dalam membingkai kisah ini agar tetap hidup, tanpa mengubah esensinya. Di luar kompleks candi, pengunjung akan menemukan berbagai bentuk cenderamata bertema Roro Jonggrang, patung miniatur, kaos, lukisan, hingga kerajinan tangan khas Jawa Tengah. Bahkan nama-nama usaha kecil di sekitar Prambanan pun memanfaatkan ikon ini. Warung Roro Jonggrang, Homestay Jonggrang View, Kopi Bandung Bondowoso. Branding ini bukan sekadar strategi dagang, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa legenda tersebut adalah milik bersama, milik budaya. Setiap malam tertentu, khususnya saat bulan terang dan cuaca bersahabat, digelar sendratari Roro Jonggrang di pelataran Candi Prambanan. Pertunjukan ini merupakan puncak dari integrasi antara legenda dan pariwisata. Ratusan penari tampil membawakan kisah itu dengan iringan gamelan, cahaya panggung, dan kostum megah. Penonton duduk di tribun terbuka dengan candi sebagai latar belakang, menyatu antara cerita dan situs aslinya. Para seniman, penari, musisi, dan pekerja panggung semuanya adalah bagian dari ekosistem ekonomi yang lahir dari cerita ini. Bagi mereka, mempertahankan kisah Roro Jonggrang bukan hanya soal kebanggaan budaya, tetapi juga sumber kehidupan. Pemerintah daerah pun merangkul legenda ini dalam promosi besar-besaran. Kampanye Jogja Istimewa dan Candi Prambanan Warisan Dunia selalu menyisipkan kisah ini dalam materi promosi. Bagi wisatawan mancanegara, legenda Roro Jonggrang memberi nilai tambah, bukan sekadar mengunjungi Candi Batu, tetapi menyentuh kisah cinta yang beku dalam waktu. Namun di balik itu, muncul pula tantangan. Bagaimana menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian nilai? Sebab, jika legenda hanya dijadikan alat jual tanpa penghormatan terhadap maknanya, maka ia akan kehilangan daya magisnya. Karena itulah komunitas budaya setempat terus mengawal agar setiap pementasan, souvenir, hingga papan informasi tetap menjunjung nilai cerita, bukan sekadar menjual rupa. Dengan demikian, Roro Jonggrang tidak hanya menjadi batu yang diam. Ia adalah denyut hidup yang memberi makan, menginspirasi karya, dan menghidupkan tanah Prambanan. Dari kisah patah hati lahirlah kekuatan budaya yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di balik kemegahan arsitektur Candi Prambanan dan popularitas legenda Roro Jonggrang, tersembunyi lapisan lain yang lebih sunyi, lebih dalam, dan seringkali hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Sisi mistis dan spiritual dari kisah yang membat. Masyarakat Jawa percaya bahwa di setiap batu tua, terutama yang berdiri di atas tanah leluhur, bersemayam kekuatan gaib. Apalagi batu yang konon berasal dari tubuh manusia yang dikutuk, seperti arca Roro Jonggrang. Maka tak mengherankan jika banyak yang meyakini, roh Roro Jonggrang masih menghuni candi tersebut, bukan untuk membalas dendam, tetapi menjaga marwah cerita dan tempat di mana ia dibekukan oleh cinta dan kehormatan. Beberapa pengunjung mengaku merasakan hawa berbeda saat berada di dalam candi utama, tempat arca perempuan itu berdiri. Suhu yang mendadak dingin, bisikan samar, atau rasa berat di dada sering dilaporkan. Ada pula yang merasa seperti diawasi, meski hanya ada batu dan senyap. Konon, arca Roro Jonggrang tidak boleh dipandang terlalu lama, apalagi dengan pikiran buruk. Ia adalah simbol kesucian dan kesedihan yang tak terucapkan. Beberapa sesepuh bahkan melarang mengambil gambar terlalu dekat dengan flash, karena diyakini bisa mengganggu ketenangan arwah yang telah bersemayam ratusan tahun di sana. Para penjaga candi pun punya cerita sendiri. Pernah ada pengunjung yang mengejek arca tersebut, menyebut kisahnya cuma dongeng kampungan. Tidak lama setelahnya, orang itu jatuh pingsan tanpa sebab,
Dan saat siuman, mulutnya terkunci seperti membatu. Butuh ritual khusus untuk menyembuhkannya. Entah kebetulan atau pesan yang tak terlihat. Selain Arca, wilayah Prambanan juga dipercaya memiliki beberapa titik energi. Ada tempat-tempat tertentu yang digunakan oleh para peziarah untuk semedi, bermeditasi, atau berdoa. Tak hanya umat Hindu, tapi juga spiritualis lintas kepercayaan. Mereka percaya bahwa kisah Roro Jonggrang menyimpan kekuatan batin yang besar. Kekuatan dari cinta yang dikhianati, tekad yang tak tergoyahkan, dan pengorbanan yang abadi. Beberapa malam dalam setahun, terutama pada malam 1 Suro dan malam Purnama, kompleks candi menjadi sangat sunyi, namun terasa hidup. Kabarnya, suara langkah lembut bisa terdengar di antara candi, atau wangi bunga melati menyapa udara, meski tak ada siapa-siapa. Ada yang mengatakan itu adalah tanda kehadiran Roro Jonggrang, mengelilingi candinya, memastikan semuanya masih pada tempatnya. Meski tidak semua mempercayainya secara harfiah, sisi mistis ini tetap menjadi bagian yang penting dari pengalaman budaya. Ia membuat legenda tidak hanya hidup di cerita, tetapi juga menyusup dalam suasana. Ia membuat orang tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga untuk merasakan. Bagi masyarakat Jawa yang hidup dalam harmoni antara dunia kasat mata dan tak kasat mata, legenda Roro Jonggrang bukanlah kisah masa lalu. Ia adalah kehadiran yang masih ada, masih menjaga, dan mungkin masih menunggu. Kini, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso pertama kali tercipta. Di antara reruntuhan istana, pertarungan kekuasaan, dan cinta yang tak selesai. Namun jejak mereka tak pernah benar-benar menghilang. Ia tetap hidup, menyusup di antara bebatuan Candi Prambanan, dalam dongeng-dongeng rakyat, dan di hati mereka yang masih percaya pada kekuatan cerita. Kisah ini bukan hanya tentang kutukan. Ia adalah refleksi dari kehidupan itu sendiri. Tentang cinta yang datang tanpa mengenal luka orang lain. Tentang kehormatan yang lebih berharga dari hidup. Dan tentang pilihan-pilihan sulit yang harus dibayar mahal. Roro Jonggrang bukan sekadar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari perempuan Jawa yang tegar, yang tidak menyerah walau di hadapan kekuatan sakti. Ia tahu ia tak bisa menang dalam pertempuran kekuatan, maka ia melawan dengan kecerdasan, dengan strategi, dan dengan harga diri. Dalam dunia yang sering memaksa perempuan untuk tunduk, kisah Roro Jonggrang adalah perlawanan yang abadi. Bandung Bondowoso pun bukan sekadar penjahat. Ia adalah manusia yang terluka, yang mencintai namun tak mampu mengendalikan diri. Ia kuat, namun rapuh dalam emosi. Dalam dirinya, tergambar bahaya dari ambisi yang tak dibatasi oleh kebijaksanaan dan cinta yang dipaksakan hingga menjadi kehancuran. Candi ke-1000 bukan hanya candi. Ia adalah pengingat bahwa setiap janji memiliki harga, setiap pengkhianatan menyisakan jejak, dan setiap cinta yang tak utuh bisa berubah menjadi kutukan. Namun dari batu itu pula lahir warisan budaya yang hidup. Arsitektur agung, pertunjukan rakyat, pelajaran moral, dan semangat lokal yang tetap membara. Generasi demi generasi terus mewariskan kisah ini. Bukan karena dipaksa, tapi karena merasa bahwa di dalamnya ada cermin kehidupan. Kisah ini diajarkan di sekolah, dipentaskan di panggung terbuka, dan dihidupkan kembali dalam karya kreatif anak-anak zaman sekarang. Ia tidak membatu seperti tubuh sang putri. Ia mengalir dan tumbuh dari kampung ke kota, dari Jawa ke seluruh Nusantara. Dan selama masih ada yang percaya pada kekuatan cerita, selama masih ada anak kecil yang bertanya, siapa itu Roro Jonggrang? Maka kisah ini tak akan pernah mati. Ia akan terus berdiri, tak tergoyahkan seperti candi yang ia tinggali. Ia akan terus berbicara, lewat batu, lewat angin, lewat kata-kata. Bahwa cinta tanpa restu bisa jadi luka. Bahwa kecantikan bisa berubah jadi kutukan. Dan bahwa warisan sejati dari sebuah kisah adalah ingatan yang tak pernah hilang. Ia akan terus berbicara, lewat batu, lewat angin, lewat kata-kata. Bahwa cinta tanpa restu bisa jadi luka. Bahwa kecantikan bisa berubah jadi kutukan. Dan bahwa warisan sejati dari sebuah kisah adalah ingatan yang tak pernah hilang.